Hello, good morning class from SMP Negeri 2 Kupang City. How do you do? I hope you are well at home, and since all of you can learn face to face, I'm sure all of you here don't know me yet and why I'm bringing today's material, right? So therefore, I would like to introduce myself first. My name is Superas Bunga, but you can call me Super. I'm currently practicing teaching here for the next few months. I come from Sabu and I'm currently studying at Widya Mandira Catholic University in Kupang. And I'm so glad to have the opportunity to be here with all of you and share knowledge with you. And hope you don't be hesitate if you want to ask anything more about me or about our study. uh, you can contact me via WhatsApp number that's above by me. Okay, uh, are you all ready to study today? That must have been all, I hope. Okay, before we start our lesson today, let's better pray first, and let me lead this prayer according to the Christian University religion. Okay, let's pray. Our Father in heaven, thank you for the opportunity on this beautiful day. Soon we will begin teaching and learning activity today, and although time limited online, uh, but we believe your power makes everything good and easy. May the Lord Jesus follow us all so that we may follow today's lesson very well. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, adik-adik, for the additional information, uh, later on you guys don't forget to fill out the attendance to on Classroom, Google Classroom, and uh, atau adik-adik jadi bisa mengisi daftar hadir di Google Classroom. Langsung saja, hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang beberapa topik, yaitu yang pertama instruction, yang kedua inviting, yang ketiga itu ada asking for permission, dan especially menggunakan modal may. Oke adik-adik, jadi langsung saja kita cek di slide berikut ini. Kita akan belajar tentang empat topik utama, yaitu instruction, imperative sentence, inviting, asking for permissions, especially menggunakan modals may. Sebelum itu, adik-adik, please look at the picture on the screen. Seperti gambar itu, mungkin adik-adik bisa menebak apa yang ada dalam gambar tersebut. Dari gambar tersebut terdapat seorang siswa yang ingin meminta izin untuk pergi ke toilet. Jadi Cindy, siswi tersebut, berbicara kepada ibu guru tersebut, excuse me mom, may I go to the toilet please? Bahasa Indonesianya, permisi bu, bolehkah saya pergi ke toilet sebentar? Lalu teachernya menjawab, alright, don't forget to close the door.
Ibu itu menjawab, baik, jangan lupa untuk menutup pintunya. Lalu Cindy menjawab, yes mom, sorry but I would like to invite Maria to go with me. Jadi Cindy di situ ingin mengajak Maria untuk pergi bersamanya. Lalu ibu tersebut menjawab, yes please, silakan. Cindy, so Maria, would you like to go with me? Dia bertanya kepada Maria temannya, apakah kamu ingin ikut dengan saya? Lalu Maria menjawab, yes, sure, tentu saja. Oke, let's go. Jadi percakapan tersebut menggambarkan bahwa we will learn about expression of instruction, imperative sentence, inviting, and asking for permission. Jadi contoh expression of instruction tadi ada di Mom, may I go to the instruction di situ ada di ketika gurunya menjawab, don't forget to close the door. Lalu yang kedua, untuk inviting, ketika Cindy ingin mengajak Maria untuk pergi bersamanya. Would you like to go with me? Dan untuk contoh asking for permission, ketika Cindy menanya kepada gurunya bahwa may I go to the toilet, itu adalah contoh dari asking for permission. Selanjutnya, itu hanya gambaran besar dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi seperti yang sudah ada di slide adik-adik, ada beberapa learning objectives atau beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasan dan struktur teks, dan memberi dan meminta informasi terkait menyuruh serta menanggapinya, serta mengajak serta menanggapinya, meminta izin serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, menyebut ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan menyuruh serta menanggapi, juga mengajak serta menanggapinya dan sesuai konteks. Merespon ungkapan, tindakan memberi dan meminta informasi, menulis teks sederhana yang melibatkan tindakan menyuruh juga atau mengajak. Yang berikut ada assessment. Assessment di sini adalah bagaimana penilaian kita untuk pembelajaran kali ini, yaitu attitude atau sikap, knowledge pengetahuan, dan skill atau keterampilan. Jadi attitude, sikap yang dinilai adalah bagaimana karena kita online, jadi kita akan menilai dari bagaimana cara siswa dalam menyampaikan pendapat atau bertanya melalui Classroom atau WhatsApp. Juga masih tentang sikap, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu dan sebagainya. Yang kedua, knowledge pengetahuan, yaitu dinilai dari bagaimana efektif tidak ini ketika adik-adik mengerjakan tugas yang diberikan.
skill keterampilan juga termasuk dalam tugas-tugas yang diberikan cara kerja siswa. Oke, baik, yang kita masuk ke materi utama kita pada hari ini, yaitu instruction, imperative sentence, inviting, dan asking for permission. Apa itu instructing? Instructing adalah instructing is an expression to ask someone to do something. We must make instruction or request sound polite. May use word please, use a period or exclamation mark. Jadi seseorang ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu ketika harus membuat instruksi atau permintaan yang terdengar sopan. Boleh menggunakan kata tolong dan menggunakan titik atau tanda seru. Imperative sentence is an imperative issues a request, gives a command, or express a desire or wish. Jadi lebih jelasnya adalah instruction atau giving instruction adalah kalimat yang mengandung unsur memerintah atau memberi perintah dalam bahasa Inggris kepada orang lain. Instruction juga bisa dikatakan sebagai imperative sentence, artinya mirip, yang sebenarnya mempunyai makna yang sama, yaitu memerintah, menyuruh, meminta, dan memberi petunjuk pada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Apa saja ciri-ciri yang ada dalam instruction dan imperative sentence? Jadi ciri-cirinya merujuk pada permintaan, sebagian besar tidak menggunakan subjek, dan menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Yang kedua ada inviting. Yang ketiga ada inviting. Inviting is an expression used to invite someone to come to a place, or when someone asks someone else to do something for them. Usually there is a response from someone on the invitation. Jadi ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau ketika seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu kepada mereka, untuk mereka, biasanya ada respon dari seseorang atas ajakan tersebut. Jadi ada timbal balik begitu, ada jawaban dari orang yang diminta, orang yang menjadi undangan tersebut. Yang berikut, asking for permission is an expression of asking for permission to do something. To ask permission in English. The expression used very widely. However, even though the expression used vary, they must remain polite. Jadi ungkapan meminta izin dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Jadi ungkapan meminta izin dalam melakukan sesuatu.
Untuk meminta izin dalam bahasa Inggris atau asking for permission, ungkapan yang digunakan sangat bervariasi, namun walaupun bervariasi, ungkapan yang digunakan harus tetap sopan. Jadi, ketika kita memberi instruction, inviting, asking for permission, ketika kita berada di tempat formal atau ruangan formal atau berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, akan lebih sopan jika kita menggunakan modal may. Apa itu modal may? Modal may adalah is the one of modal auxiliary and it used for formal permission or polite request. Jadi digunakan untuk hal-hal untuk tempat-tempat yang formal, seperti ketika berbicara adik-adik berbicara di ruangan guru atau di dalam kelas bisa juga. Contohnya, may I go out? Jawabannya no, you may not. Itu adalah definisi dari beberapa topik kita pada hari ini. Itu adalah beberapa definisi atau pengertian dari topik kita. Di sini terdapat examples atau contoh dari contoh kalimat-kalimat dari instruction. Misalnya, pay attention please, tolong perhatikan. Jadi responnya misalnya guru berbicara kepada siswa, pay attention please, tolong perhatikan. Jadi anak-anak akan menjawab responnya dengan yes sir, baik pak. Ada juga don't forget to lock the door. Lock the door, jangan lupa untuk mengunci pintu. Jadi responnya alright, baik. Ada juga seperti ingin memberi direction atau memberi petunjuk jalan. Can you show me how to get the nearest hospital please? Jadi artinya, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana menemukan rumah sakit terdekat? Maka respon yang terjadi adalah akan memberikan sebuah instruksi atau arahan. Please go straight and then turn left. The hospital is beside the bank. Silakan lurus lalu belok kiri, rumah sakit berada di samping bank. Itu adalah instruction berbentuk menunjukkan arah. Yang kedua, contoh dari imperative sentence, expression of using verb base verb 1. Contohnya adalah sit beside me, duduk di samping saya. Expression of using be if the imperative sentence have no verbs. Contohnya be quiet atau menyuruh untuk diam. Expression of using a single verb, stop atau menyuruh berhenti. Expression use word please atau dalam bahasa Indonesianya pas tolong berikan saya gula, yaitu pass me the sugar please. Jadi itu lebih sopan apabila menggunakan kata please di belakang. Kita masuk di inviting. Contohnya
Inviting, jadi inviting di situ akan terjadi dua kemungkinan, yaitu accepting dan declining. Accepting adalah menunjukkan respon bahwa yang menyambut baik ajakan tersebut atau inviting tersebut dari seseorang dan menyetujuinya untuk pergi atau bekerja sama. Declining artinya tidak ikut atau menolak tawaran tersebut atau menolak ajakan tersebut, ya, undangan tersebut. Contohnya, let's go to the canteen for lunch. Ketika adik-adik untuk mengajak seseorang ke kantin, teman adik-adik, ayo kita pergi ke kantin untuk makan siang. Maka ada dua kemungkinan, yaitu accepting dan declining, menerima atau ikut atau tidak. Apabila ikut, jadi apabila teman adik-adik ikut, dia akan menjawab good idea atau let's go. Apabila tidak ikut, kemungkinan dia akan menjawab sorry, I've been brought my own lunch. Artinya, maaf, saya sudah membawa bekal makan siang sendiri. Artinya dia tidak pergi ke kantin. Contoh kedua, would you go to the party with me? Bila mengajak untuk pergi ke sebuah pesta ulang tahun atau pesta acara syukuran apa saja. Apabila adik-adik ingin menerima ajakan tersebut, adik-adik bisa menjawab dengan sure, thank you, tentu saja, terima kasih. Atau ada yang lebih menyambut baik lagi, lebih berkesan dan lebih menghargai undangan tersebut. Oh sure, I'd love to come. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, tentu saja aku akan sangat senang untuk dengan senang hati saya akan datang. Jika adik-adik ingin menolak sebuah undangan, contoh jawabannya adalah I'd love to, but I have promised to go with Andien. Dengan senang hati, tapi saya sudah berjanji untuk pergi dengan Andien. Jadi dia tidak bisa menggambarkan dia tidak bisa untuk pergi ke acara undangan tersebut. Examples yang berikut, asking for permission. Untuk asking for permission di situ ada sama respon yang terjadi, juga akan ada responding accepting dan responding declining atau refusing. Maksudnya di situ adalah akan sama kayak yang tadi, bisa menerima dan bisa juga kalimat menolak dengan alasan-alasan tertentu pastinya. Jadi misalnya ada seseorang teman ingin meminjam misalnya kamus, may I use your dictionary please. Jadi dua kemungkinan jawaban, sure, here it is, tentu ini kamusnya, artinya dia akan memberi, dan sorry, I'm using it now, maaf saya sedang menggunakannya, jadi tidak bisa dipinjamkan. Contoh kedua, may I go to the toilet, sir? Bolehkah saya pergi ke toilet, Pak? Responding acceptingnya adalah okay but don't be long. Oke, tapi jangan lama, maksudnya. Apabila tidak diizinkan, not now, we're in the middle of a test. Jadi jangan sekarang, kita sedang dalam mengikuti tes.
modal may, kemudian expression for permission, misalnya di dalam lingkungan formal maka akan menggunakan may I go to camping mom, atau lebih itu bukan formal tapi ingin menghargai seorang ibu, jadi dia menggunakan modal may di situ. Bisa juga kita menggunakan can, could I go to camping, can I go to camping mom, tapi itu dia menggunakan may karena dia lebih menghargai ibunya. Expression for probability, Irfan may feel sad if you move, Ida may be sick so she is absent today. Itu adalah expression for probability. Yang kedua, expression for probability, Irfan may feel sad if you move. Irfan mungkin akan merasa sedih jika kamu pergi. Jadi expression for probability adalah kemungkinan terjadi ekspresi atau sikap. Ida may be sick so she is absent today. Ida mungkin sakit jadi dia absen hari ini. Expression for wishes, harapan, may all your wishes come true. May your new baby bring a lot of happiness to your family. Oke, di sini ada example atau contoh dialog atau percakapan yang menunjukkan sebuah undangan atau inviting. Kita cek, baca bersama. Hello everyone, good day. Now it's so Jadi situ ada example atau contoh dialog tentang bagaimana seseorang ibu mengundang anak-anak sekolahnya. Kita baca bersama. Kita baca bersama Mrs. Ica. Hello everyone, good day. Now it's so exactly 1 o'clock. So I would like to invite you to join us in the prayer together at the hall. Halo semuanya, selamat siang. Sekarang menunjukkan tepat pukul 1. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam doa bersama di aula. Jadi ibu sedang mengajak siswa-siswa untuk berdoa bersama di aula. Lalu student menjawab, yes mom. Baik ibu. Tapi salah seorang siswa menjawab, excuse me mom, I'd love to go but I am not feel well. May I stay in the class? Jadi Lydia menjawab, permisi ibu, saya ingin pergi tapi saya sedang tidak enak badan. Bolehkah saya tinggal di kelas? Itu berhubungan dengan kalimat refusing tadi. Jadi Mrs. Itza menjawab, sure, no problem, but I think you should go to the school clinic to get the medicine. Ibu menyarankan tidak masalah, tapi saya pikir Anda harus pergi ke klinik sekolah untuk mendapatkan obatnya. Lydia, thank you mom. Mrs. Itza, so students let's go to the hall. Jadi siswa ayo pergi ke aula. Ibu lalu memerintahkan atau memberikan instruksi kepada siswa-siswa untuk pergi ke aula. Oke,
Jadi kita masuk di social function sekarang. Maintain. Jadi kita masuk di social function sekarang. Maintain interpersonal relationship with teachers and friends. Jaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Sebenarnya bukan hanya guru dan teman, tapi juga dalam hubungan kita dengan masyarakat, atau karena percakapan dan contoh-contoh dalam masyarakat akan lebih luas dan banyak terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa akan lebih menemukan kemungkinan praktek yang terjadi atau realita yang terjadi di masyarakat. Adik-adik lihat di situ ada elements of language atau unsur kebahasa. Di situ instruction, imperative sentence, kata ganti kepunyaan. Ada kata ganti kepunyaan yaitu may. Adik-adik lihat di situ ada elements of language atau unsur kebahasan yaitu instruction atau imperative sentence menyangkut kata ganti kepunyaan yaitu my, your, our, their, her, his, its dan sebagainya. Kata ganti subjek I, you, we, they, he, she, dan it. Kata ganti subjek yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. Pronunciation, intonation, stress, dan mungkin juga emosi. Di situ ada grammar, present tense, imperative, vocab terkait tema, kata modal yaitu may, might, will, would, can, could, dan sebagainya. Dalam inviting ada unsur kosakata, tata bahasa, ucapan, tekanan, dan intonasi juga termasuk. Kemudian asking for permission yaitu modal may atau khususnya modal may, kata ganti kepunyaan atau my, your, our, their, her, his, its, dan lain-lain. Kata ganti subjek seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Pronunciation juga, intonation, stress, dan emosi. Grammar, modal may, vocab terkait tema. Untuk struktur teks, instructing, imperative sentence, rumusnya seperti yang kita tahu, verbal, adik-adik pelajari tadi, verbal instruction yaitu verban tambah objek. Jadi di situ tidak ada subjek. Example, turn on the stove, hidupkanlah kompor. Drive the car slowly, it is still raining hard. Kendarailah mobilnya dengan pelan-pelan, ini masih hujan lebat. Oke. Nominal instruction, be. Nominal instruction, be, place, adjective, noun, and adverb. Example, be quickly, lebih cepatlah, menyuruh lebih cepat. Be careful, the road is slippery. Berhati-hatilah, jalanan sangat licin. Berhati-hatilah, jalanan sangat licin. Untuk asking for permission, struktur teksnya adalah afirmatif, subjek plus may plus verb, negatif subjek plus may not plus verb, interrogatif may plus subjek plus verb, atau menggunakan question mark atau tanda tanya. Oke.